pengarang kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari melanjutkan redaksinya dengan yaitu tulisan wahakal Yafi'i, dan telah menceritakan Imam Yafi'i annahu kana, sesungguhnya Imam Yafi'i itu ya firrayi, ya menceritakan saat-saat ya dia ya cerita katanya ada di satu taman qadin ghaniyun, satu hakim yang kaya. Ya, jadi dicerita tuh kata Imam Yafi'i di satu taman, di satu kebun ya ada ya qadi yang kaya. Hakim tuh, qadi itu hakim. Biasanya kalau hakim kaya begini. Iya. Duitnya banyak biasanya. Nah, iya. Nah, ini makanya di sini ceritanya begitu. Ada hakim kaya. Kemudian faja'ahu fakirun. Dia lagi santai tuh di taman rumahnya. Jadi dia punya rumah ada tamannya. Ya, biasalah sampai sekarang ini begitu. Dulu orang dulu sampai sekarang modelnya sama begitu. Ya, begitu. Jadi dia buat taman di dekat rumahnya. Dia lagi duduk-duduk di taman dekat rumahnya. Nah, tiba-tiba Bapak, Ibu, Saudara, datang orang fakir, orang miskin. Itu fakir miskin. Fakir sama miskin lebih susah fakir. Itu makanya kalau dibilang fakir udah susah dah. Iya, jadi ada fakir, ada miskin, ada ghani. Gitu. Jadi tarapannya begitu tuh kalau dalam zakat, ada kaya, ada miskin, ada fakir. Nah, ini yang datang fakir nih. Kalau orang fakir datang, kasih aja mestinya udah kalau diminta. Tapi apa yang terjadi? Nah, ini kita lihat ceritanya. Ya, jadi ada orang fakir datang ke hakim yang kaya. Kapan datangnya? Yauma Asyura, pada hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Faqala lahu a'azzallah, maka ini orang fakir berkata kepada itu qadi. Ya, orang fakir berkata kepada qadi. Orang fakir itu suka doain gitu. Makanya kalau ada orang fakir berdoa biasanya dia. Ya, ini dibidain a'azzallahul qadi, semoga Allah memuliakan qadi. Tuh, kan itu doa namanya. Ya, jadi orang-orang fakir tuh biasanya begitu kalau datang minta sesuatu sama kita, ya, kadang dia doain biar sehat bapak sama ibu. Nah, begitu tuh alhamdulillah kita didoain tuh, kagak minta tapi didoain. Ya, kita nggak usah bilang doanya buat lu aja dah, nggak usah gua, jangan begitu. Ya, itu orang-orang fakir, Pak. Kalau berdoa mudah-mudahan doanya mustajab. Gitu. Nah, ini didoain nih. Si qadi belum ngapa-ngapa udah didoain. Ya azzallahul qadiyah, semoga Allah memuliakan qadi. Baru dikenalin, ana rajulun fakir. Nih saya nih orang miskin. Zu'iyalin, saya banyak tanggungan. Tuh, saya punya istri, punya anak. Itu tanggungan saya tuh yang harus saya berikan, tapi saya enggak punya. Wa qad ji'tuka mustasfi'an. Sekarang saya datang kepada kamu wahai Tuan. Tujuannya apa? Minta tolong. Bihurmati hadzal yaumi, dengan kemuliaan hari ini. Ini hari Asyura. Saya datang, saya lagi perlu. Saya banyak tanggungan, saya punya anak, punya istri. Mohon bantuan. Mudah-mudahan dengan sebab kemuliaan hari ini, ya nanti kamu dimuliakan sama Allah. Iya, ke hakim. Litu atiyani asrata amnani khubzin. Dia mintanya apa? Berikan saya yaitu 10 ya potong roti. Tuh, jadi minta 10 potong roti. Kemudian apalagi diminta? Ya, pertama litutiani asrata amnani khubzin wa khamsata amnani lahmin, dan 5 potong daging. Wa dirhamaini, dan duit dah 2 dirham. Tuh, karena memang dia punya keluarga banyak nih, anaknya, istrinya, lapar di rumah. Ya, saya lagi butuh, minta bantuan. Minta 10 potong roti, 5 potong daging, sama uang 2 dirham. Iya, 2 dirham. Fa wa'adahul qadi bizalika ila waqti zuhri. Lalu qadi janjiin. Kata qadi, iya dah ntar gue kasih
Cuma jangan sekarang ya, ntar zuhur lu datang lagi. Tuh, dijanjiin. Nanti saya berikan di waktu zuhur. Paroja'a. Lalu orang miskin ini pulang lagi dah. Pawa'adahu ilal asri. Maka dia ya datang nih bapak saudara kembali lagi. Kan tadi dibilang ya dia janji sampai waktu zuhur. Parojaah dia kembali pawadahu ilal asri, pas banget didatang dijanjin lagi entar dah asar. Gitu. Jadi dijanji zuhur. Ini orang miskin datang zuhur. Pas mau sampai zuhur dia bilang entar aja asar ya. Ya pulang lagi. Ya asar. Falamma jaa waktul asri, maka tatkala datang waktu asar, dia datang lagi waktu asar. Karena janjinya begitu. Ya, lam yu'tihi syai'a. Ternyata dia tidak memberikan sesuatu. Sedikit pun kagak ngasih. Padahal dia janjinya, iya ntar saya kasih zuhur. Zuhur dia datang, dia nggak kasih lagi. Ntar ya asar. Asar dia datang, malah dia kagak memberikan sedikit pun. Tuh hakim. Fazahabal fakiru, maka orang fakir itu pergi munkasirul qalbi dalam keadaan ya sakit hatinya. Ya, jadi kecewa nih. Sebab udah janji. Kecuali kalau dia nggak janji, lebih bagus ya kagak ada begitu aja dah. Ya ini udah janji zuhur ya lu datang ntar. Ya didatang. Sampai zuhur dibilang ntar ya lu datangnya asar aja. Datang lagi asar. Dia kagak memberikannya. Pamarro binasroniin. Lalu ya dia lewat ketemu sama orang Nasrani. Jalisun bibabidarihi, orang Nasrani itu sedang duduk di mana? Yaitu di depan pintu rumahnya. Biasanya kan kalau ya rumah-rumah itu biasanya ada depan tuh. Ya, itu biasanya dia duduk di situ. Jadi ini tuan rumahnya lagi duduk di situ. Sehingga orang lewat jalan di depan rumahnya kelihatan. Faqala lahu bihaqi hadzal yaumi, lalu orang fakir itu berkata kepada orang Nasrani dengan kebenaran hari ini, ya hari Asyura, a'tini syai'an, berikanlah kepada saya sesuatu. Faqala Nasraniyu, maka orang Nasrani berkata, wa ma hadzal yaum, hari ini hari apa emangnya? Kan orang Nasrani enggak ngerti. Ya, ini emang hari apa? Ini hari mulia katanya. Emang ini hari apa? Fadzakaralahul fakiru, lalu orang fakir itu menceritakannya min sifatihi, dari sifat-sifatnya syai'an, ya akan sesuatu. Jadi ini hari Asyura, hari yang mulia, diceritain tuh sama orang fakir. Oh, orang kalau bersedekah berinfak pada hari Asyura banyak banget ganjaran pahalanya. Nanti dikasih ini, dikasih itu, macam-macam udah. Diceritain tuh ya kepada orang Nasrani. Faqala lahun Nasrani, maka orang Nasrani tertarik, lalu dibilang sama orang fakir, uzkur, coba sebutin hajataka, kebutuhan kamu. Emang kamu butuh apa? Tuh, orang Nasrani itu begitu. Ya. Jadi dia baik hati nih orang Nasrani. Ya, setelah diceritain hari Asyura kemuliaannya, tertarik dia. Sehingga setelah itu dibilang, emang kamu butuh apa hari ini? Uzkur hajataka, silakan sebutin hajat kamu. Faqad aqsamtu bi azimil hurma, maka saya akan ngasih kamu dengan kemuliaan ya daripada hari Asyura ini. Fazakaralahul khubza wal lahma wad dirhamaini, maka disebutin saya perlu yaitu roti, saya perlu daging, sama perlu apa? 2 dirham duit. Tuh, biasanya kan kalau roti timpalannya apa? Daging. Tuh, kalau dulu kan orang makannya begitu. Ya, kalau kita aja makan nasi. Ya, kalau orang-orang sana tuh enggak nasi, roti sama daging biasanya. Nah, seperti itu. Jadi saya mintanya nih roti, daging sama duit dan 2 dirham. Terus apa yang dilakukan oleh Nasrani? Langsung dikasih Bapak, Ibu, Saudara. Fa'atahu asrota akfizati hintotin. Ya, kemudian apalagi wa mi'atan min lahmin wa isrina dirhaman. Dia kasih enggak sesuai dengan permintaan, lebih. Ya, dikasih 10 kantong gandum. Ya, kemudian dikasih lagi 100 potong daging.
Itu daging yang udah dicacak-cacak tuh. Kan biasanya untuk makan roti itu ya. Itu bukan 5 potong, bukan 10 potong, 100 potong dikasih. Masya Allah. Ya, kemudian dikasih lagi uang. Berapa uang? 20 dirham. Mintanya berapa? 2 dirham dikasih 20 dirham. Itu sama orang Nasrani. Waqala, kemudian orang Nasrani bilang, hazalaka, ini buat kamu, waliyalika, dan buat keluarga kamu, madum tuhayya, selama saya masih hidup, fi kulli syahrin, setiap bulan saya akan kasih. Ya, karamatan li hadzal yaumi, karena saya muliakan hari ini. Jadi untuk selanjutnya tiap bulan kamu datang saya kasih. Oh, insyaallah. Itu orang Nasrani itu. Ya, udah dikasih tuh makanan, uang, semuanya. Kemudian dibilang lagi, demi kemuliaan ya hari ini, jangan ya sekali doang saya kasih. Insya Allah nanti setiap bulan kamu datang saya akan berikan. Seneng banget tuh orang fakir. Masya Allah. Tadi kodi ya cuma janji-janji doang. Ya, tapi ini orang Nasrani langsung memberikan. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara, apa yang terjadi setelah itu? Fazahabal fakiru ila manzilihi, lalu orang fakir pulanglah ke rumahnya. Falamma jannal lail, maka tatkala sudah malam, wanamal qadi, tidur datu hakim. Qadi itu yang tadi ya tidur udah malam. Nah tiba-tiba qadi ini bermimpi. Sami'a hatipan, dia mendengar ada suara. Hatib itu artinya ada panggilan-panggilan. Ya, tapi dia nggak tahu dari mana, cuma suaranya jelas benar. Itu namanya hatib. Yaqulu, suara itu berkata begini, irfa ra'saka, hei hakim, wahai qadi, angkat kepala kamu. Paro-paro sau, lalu diangkat kepalanya tuh qadi. Fa'absara qasran mabniyan bila binatin min zahabin wala binatin min fiddatin wa qasran min yakutatin hamra. Setelah dia angkat kepalanya, dilihat di situ diperlihatkan ada gedung yang bangunannya dari bata terbuat dari emas dan bata yang terbuat dari perak, dan juga satu bangunan dari yakut yang warnanya merah. Ya binu zahiru min bati, yang nampak zahirnya dari dalamnya. Tuh, jadi ada 2 bangunan yang istimewa. Gedung pila yang begitu bagus. Bangunannya terbuat dari apa? Dari emas dan perak. Bukan dari batako, bukan. Ya, bukan dari bata biasa, bukan dari batako, bukan. Bukan dari hebel, bukan. Ya, tetapi rumah itu, gedung itu terbuat dari bata, batanya emas. Masya Allah. Batanya perak dan juga dari yakut yang warnanya merah. Jadi ada 2 gedung, ada 2 pila, ada 2 rumah bangunan yang begitu indah. Dilihat tuh sama qadi. Ya. Kemudian dia bilang faqala, lalu nih qadi ngomong, ilahi wahai Tuhanku, mahazanil qasrani, apa maksudnya 2 gedung ini? Faqila, lalu dikatakan, hazani kana laka, ini 2 gedung yang begitu mewah sebenarnya untuk kamu saya akan berikan. Lau qadoita hajatal fakiri, kalau kamu berikan kebutuhan fakir yang kemarin sore datang. Tuh, itu orang fakir yang datang. Kalau diminta kamu kasih, ini di sorga sudah siapin untuk ente nih 2 gedung. Nah begitu, 2 gedung mewah. Buat kamu wahai qadi, buat kamu wahai hakim. Tapi kalau kamu tadi tuh siang ya yang sudah didatengin sama orang fakir kamu kasih. Tuh, saya udah siapin sebenarnya 2 gedung tersebut. Falamma radatahu, maka tatkala kamu menolaknya, ternyata kamu tidak memberikannya. Soro, maka jadi 2 bangunan tadi lipulanin an-Nasrani, buat si pulan yang orang Nasrani. Jadi itu 2 gedung di sorga ya berubah fungsi. Yang mestinya buat kamu saya sudah siapkan, akhirnya karena kamu menolak dan tidak mau membantu ya orang fakir tadi, akhirnya 2 gedung itu diberikan buat si pulan an-Nasrani. Yang tadi itu yang memberikan.
Wah, ternyata orang Nasrani dapat hidayah di akhir hidupnya, dimasuk Islam tar. Ya, sehingga akhirnya dia meninggal dapat 2 gedung istimewa dari Allah. Itu orang Nasrani. Tapi sebelum meninggal dunia dia dapat hidayah. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia kagak masuk Islam kagak bisa. Syarat orang masuk surga harus siapa? Orang yang beriman. Tandanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu begitu. Jadi kata Allah, mestinya ini 2 bangunan yang begitu mulia, begitu mewah, begitu bagus buat kamu, wahai Qadi. Tapi karena kamu menolak, bahkan kamu janjiin nih orang sampai kecewa ini orang. Zuhur datang dan datang zuhur nggak jadi. Dibilang asar aja datang nggak. Asar datang malah nggak dikasih. Ya, nah ini kan namanya udah janji tapi tidak memberikan. Nah itu nggak boleh. Akhirnya dia pulang di depan rumah orang Nasrani, dilihat, dia ngomong sama orang Nasrani, direspon baik, dikasih ternyata, bahkan dikasihnya bukan sesuai dengan permintaan, dilebihkan. Minta 2 dirham dikasih 20 dirham, ya kan artinya dilebihkan. Nah seperti itu. Ya. Nah setelah dibilang itu 2 gedung buat si fulan orang Nasrani, qala itu ya Qadi berkata, pantabahal Qadi. Ya, ini dalam ceritanya ya terbangun tuh, terjaga tidurnya Qadi, mar'uban dalam keadaan ketakutan. Langsung kaget, kan dia tadi mimpi itu tidur. Langsung dibangun sambil ketakutan. Yunadi, dia ya memanggil-manggil dengan kata-kata bil wail was subur, celaka, rugi, celaka, rugi. Dia bilang begitu, wail was subur, celaka, rugi, celaka, rugi. Begitu Bapak Ibu Saudara. Pagoda ilan Nasrani. Nah pagi harinya dia cepat-cepat datang ke rumah orang Nasrani karena memang bertetanggaan. Nah ini rumah Qadi, nah ini rumah orang Nasrani, bertetangga. Pagi-pagi didatengin tuh orang Nasraninya. Pakola, maka dia bilang begini, maza fa'altal barihah minal khair. Hei orang Nasrani, kemarin sore apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan? Kebaikan apa yang kamu sudah berikan kemarin sore hari? Pakola, maka orang Nasrani cerita, wa kaifa dzalik, dan bagaimana itu? Kenapa kamu nanya seperti itu? Fadzakara lahu ru'ya, lalu itu Qadi cerita tentang mimpinya. Summa qala lahu, setelah diceritain mimpinya, ya bahwa itu 2 rumah diberikan mestinya buat saya. Ya tapi tiba-tiba itu nggak jadi, urung, gagal. Dan ternyata 2 gedung itu diberikan buat ente, buat kamu. Nah seperti itu. Summa qala lahu, kemudian Qadi berkata kepada ya orang Nasrani, bi'ni al-jamil allazi amil tahu ma'al fakir. Coba jual lagi dah tuh kebaikan yang telah kamu kerjakan kepada orang fakir. Kamu memberikan kemarin sekian tuh, udah saya ganti bimi'ati alpin dengan 100.000 dirham. Tuh, dibilang begitu. Orang Nasrani, tuh yang kemarin kamu berikan semuanya, udah saya ganti nih 100.000 dirham. Kemarin ngasih cuma 20. Terus makanan-makanan ya paling berapa dirham kalau diuangkan. Sekarang mau diganti dengan 100.000 dirham. Apa kata orang Nasrani? Faqala ayyuhal Qadi, maka berkata orang Nasrani, Qadi, kullun makbulun atau kullu makbulin ghalin. Asalnya ghaliyun. Kullu makbulin ghalin. Setiap amalan yang udah diterima mahal harganya. Jual mahal nih orang Nasrani. Itu amalan yang udah diterima. Ini amalan saya udah diterima sama Allah. Nah begitu. Kullu makbul ghalin. Amalan yang udah diterima mahal. Udah gak punya nilai. La abi uzalika. Saya tidak akan jual itu semuanya. Bimil il ardi kuliha. Dengan semua isi bumi kalau ada. Tuh, seandainya kamu mau jual dengan bumi ini isinya semuanya. Ya saya gak mau juga. Apalagi baru 100.000 dirham. Baru 100.000. Seandainya dijual dengan isi bumi yang ada nih. Ya isi bumi kan banyak itu. Ada emas, ada ya timah, ada batu bara, ya ada minyak,
Tuh di bumi kan banyak isinya kekayaannya. Seandainya kamu mau jual dengan isi bumi yang ada, ya saya tidak akan jual. Karena ini udah mahal ini. Ya, atabakhalu alayya bil qasraini. Ya, saya ya akan pelit ya itu dengan 2 gedung tadi. Tuh, begitu. Jadi atabakhalu alayya bil qasraini, apakah engkau tidak memberikan pelit maksudnya kepada saya bil qasraini dengan 2 gedung tadi? Nah, begitu. Faqala anta lasta bimuslimin. Kan engkau bukan orang Islam. Nah, kok bisa kamu nanti mendapatkan surga? Enggak mungkin lah. Kamu kan bukan orang Islam. Kata qadi begitu. Faqata az-zunnar, lalu itu orang Nasrani menghancurkan tuh ya segala bentuk-bentuk ya tanda-tanda kenasroniannya, seperti ada yang namanya salib, terus ada yang namanya apa tuh ya lonceng. Nah begitu, di rumahnya tuh yang begitu-begitu dihancurin semua. Waqala, lalu dibilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa anna dinahu wal haq, dan agamanya itulah benar. Akhirnya orang Nasrani masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah dia meninggal dalam keadaan Islam, bawa iman. Makanya nanti dia masuk surga dan udah disiapkan 2 gedung yang istimewa diberikan buat orang Nasrani. Nah sementara qadi itu tidak mendapatkan apa-apa. Nah itulah cerita tentang bagaimana kemuliaan Asyura. Jadi orang yang memberikan infak sedekah pada hari Asyura, ganjaran pahalanya sangat besar. Apalagi orang yang sangat butuh. Orang fakir, punya keluarga, punya anak, minta. Nah kita mampu. Nah itu kalau kita berikan, itu termasuk orang yang sangat istimewa. Akan diganti langsung dengan Allah di sorga nanti. Nah itulah cerita orang Nasrani. Akhirnya dia bisa mendapatkan hidayah, bisa masuk Islam, bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah nanti baru wahukiya annahu kana dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya silakan. Ada qadi, ada mufti. Iya. Dua-duanya berprofesi memutuskan hukum. Iya. Lalu bedanya kan antara qadi dan mufti. Iya. Kalau di istilah ya agama itu emang adanya qadi gitu. Qadi itu orang yang diangkat di pemerintahan biasanya. Kalau mufti itu dari segi agama, ya, yang suka memberikan fatwa hukum terkait misalnya ya di organisasi, ya misalnya ada organisasi NU, ada organisasi Muhammadiyah. Nah itu yang dikeluarkan istilahnya namanya fatwa, ya hukum oleh ulama. Nah yang memberikan fatwa itu istilahnya mufti. Tapi kalau qadi ini biasanya ya resmi dari pemerintah, dia menduduki lembaga, ya ada lembaga hukum. Nah kalau lembaga hukum biasanya itu namanya qadi, ya. Tapi kalau mufti itu orang yang memberikan fatwa agama. Nah seperti Buya Hamka dulu sering memberikan fatwanya, ya fatwanya MUI misalnya, fatwa daripada ulama-ulama NU misalnya, fatwa daripada ulama-ulama Muhammadiyah misalnya. Tapi kalau qadi itu terkait ya lembaga yang memang didirikan oleh pemerintah yang bisa menyelesaikan masalah gitu. Misalnya nih ada rakyat yang sedang urusan hukum ya terkait dengan masalah-masalah hukum. Nah nanti dia biasanya diselesaikan oleh siapa? Oleh qadi. Nah seperti itu. Ya, itu namanya hakim. Kalau kata kita hakim. Nah, itu bahasa Arabnya qadi. Qadi seperti itu. Itu yang kata Nabi, qadi kalau ada 3, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Jadi banyakan masuk nerakanya. Seperti itu sejarah. Nah, kalau mufti itu ya itu dia cakupannya ya artinya diberikan kepercayaan buat organisasi Islam.
atau ulama-ulama yang dikasih kepercayaan ya untuk umatnya. Nah seperti itu. Makanya ada mufti Betawi dulu. Itu mufti Betawi siapa? Habib Usman. Nah seperti itu. Jadi mufti Betawi dia suka memberikan fatwa. Ini kalau ini hukumnya apa? Ini apa? Seperti itu. Ya. Sebenarnya sih ya sama-sama terkait tentang hukum. Iya sama. Yang kedua, bolehkah bagi seorang fakir meminta-minta kepada orang lain dalam keadaan tidak terpaksa? Artinya tidak mendesak gitu, dia meminta orang lain. Baik. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara, orang yang ngemis itu ada batasnya. Kapan dibolehkan ngemis meminta, kapan tidak boleh meminta. Begitu. Kalau dia di rumah masih ada, ya satu hari ini untuk makan masih ada, diminta itu haram hukumnya, nggak boleh. Begitu. Tapi kalau memang dia udah nggak ada, kalau dia kagak minta bisa mati. Nah itu boleh tuh, hari itu boleh meminta. Nah itu, makanya nanti di hari kiamat ada ya orang yang azabnya mencakar-cakar mukanya dicakar-cakar sendiri. Ketika ditanya ya Rasulullah, ini siapa? Kata Jibril, ya saya nggak tahu ini siapa orang. Nah ini manusia yang minta-minta kerjaannya ngemis. Nah seperti itu. Jadi nggak boleh, hukumnya haram. Makanya nanti ada di kitab-kitab kapan waktunya orang boleh minta. Nah itu kalau memang dia udah butuh banget. Kalau dia kagak minta, dia bisa nggak makan dan bisa mati saat itu juga. Tapi kalau dia masih punya ini punya itu, ya masih bisa bertahan hidup, nggak boleh minta. Kata Nabi, ya itu kalau dia ngemis dari satu pintu ke pintu yang lain, ya kebanding daripada dia mencari kayu bakar, lalu hasil kayu bakar dijual, nah itu hasilnya lebih bagus daripada dia ngemis, baik dikasih atau tidak diberikan sama orang. Nah seperti itu. Ya, jadi hukum meminta itu nanti banyak Bapak Saudara. Tapi di satu sisi kita kalau ada orang minta, kasih. Nabi ngajarin begitu. Ada orang datang nih minta, jangan dilihat dia mau gagah, dia mau kaya, dia mau apa. Kalau dia ngemis diminta, kalau ada kasih aja. Kalau enggak, ya udah ucapkan kata-kata yang baik. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatbauha adza. Nah begitu. Jadi satu sisi Nabi ngajarin kebaikan buat si A, satu sisi lagi mengajarkan baik buat si B. Kalau bisa al yadul ulya khairun min al yadis sufla. Tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi lebih bagus daripada meminta. Ya, jadi kalau kita memberi lebih bagus, kasih aja. Tapi kalau meminta enggak bagus. Nah, makanya ada batas-batasnya kapan boleh meminta dan kapan tidak boleh meminta. Tapi kalau ngemis dijadikan satu kegiatan usaha, itu jelas nggak boleh. Ya, emang kerjaannya apa? Ngemis, ya nggak boleh. Nah seperti itu. Jadi lebih bagus dikerja. Tapi kalau udah terpaksa banget, seperti tadi nih fakir, dia udah terpaksa banget, dia punya keluarga, punya anak. Kalau dia kagak minta saat itu, dia bisa mati. Ya anaknya udah kelaparan, nah itu baru boleh. Begitu ya Bapak Saudara. Ya. Pengamen boleh dikasih apa pengamen? Ya sama pengamen juga. Kadang-kadang bikin musingin doang. Ya, begitu. Iya. Sebaliknya, kalau sengaja kita sedekah sama fakir minta didoain, itu gimana? Iya. Sebenarnya kita kalau memberikan sesuatu nggak usah minta didoain, kasih aja. Nah begitu. Biasanya orang yang baik setelah diberikan dia pasti doain. Itu. Kalau kita pakai minta kurang bagus. Gitu. Kata Kebun Yamin tuh, kalau kita ngasih jangan minta didoain. Tolong ya doain saya. Jangan. Iya, gitu. Diam aja udah kasih. Tapi biasanya orang yang ini akan memberikan. Nah, begitu. Iya. Nah, kalau dia doain kita doain lagi. Kalau dia doa, kita doain, nanti doa dibalas dengan doa. Tapi itu ya sesuatu yang kita berikan belum ada ganjarannya. Nanti Allah yang ngasih. Itu begitu. Khawatirnya dengan sebab kita ngasih, kita minta doain, itu jadi balasan. Jadi balasan. Jadi udah ya setimpal. Nanti di akhirat nggak dapet kita. Nah begitu, makanya kalau kita ngasih nggak usah minta doain. Tapi didoain sendiri sama dia. Ya kita doain lagi.
Sama-sama doa dibalas dengan doa, tapi pemberian belum ada balasannya. Nah, nanti dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya orang-orang susah banget ya. Dia nggak punya uang gitu buat kebutuhan rumah tangga. Kemudian dia pinjam sama seorang yang punya ada gitu ya. Begitu minggu depan dia nggak punya lagi, gitu, pinjam lagi sama si itu. Gimana sih? Iya, artinya begini, kalau kita minjem itu namanya kita kagak minta. Nah, karena kita minjem nanti punya kewajiban untuk mengembalikan. Nah, suatu saat kalau memang udah waktunya jatuh tempo kita harus mengembalikan, nggak ada uang, ya kita ngomong terus terang, datang. Ya, kita ngomong aja, jangan malah ngumpet. Ya, takut datang. Nih saya tahu saya punya utang Mbak Ente hari ini, tapi saya nggak punya uang, saya nggak punya bagaimana nih. Kalau kata yang ini, ya udah nggak apa-apa dah, saya bebasin aja, bebas udah. Tapi kalau dia bilang, udah bayar, orang utang, terus kapan bayarnya? Kalau kamu udah punya duit, nah itu, jadi masih punya kewajiban kita. Jadi begitu, ya. Jadi harus ada akadnya. Kalau minta berarti kagak ngutang. Kalau ngutang bukan minta, harus bayar, begitu. Tapi kalau kita tahu, ya ini orang cuma minjem doang, kagak pernah ngambil, ya udah kasih aja dah. Dan nih saya berikan aja. Nah itu lebih besar pahalanya buat kita. Nah seperti itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnait 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.